Hai guys, selamat malam. Nama gue Julian Aditya. Gue adalah Ketua Direktorat Kampanye dan Digital di DPD PSI Kabupaten Belitung ya. Jadi selamat datang di dalam channel DPD PSI Belitung, dan ini adalah salah satu isi channelnya, yaitu ulasan kita bersama, ulasan kita bareng-bareng nih, yang teman-teman juga bisa nimbrung lewat kolom komen, dan teman-teman juga bisa mengikuti ulasannya dari hari ke hari dengan cara mensubscribe dan like video ini tentunya. Jadi di sini gue mau ngomongin tentang hal yang menarik di dalam dunia politik ataupun dunia pilih memilih ya, dunia demokrasi kita lah. Apa itu? Yaitu ya money politics. Salah siapa? Ayo lo, money politics salah siapa? Pertama-tama gue akan kasih tahu ya, money politics sudah pada umum lah ya, dimana ini terjadi biasanya di setiap pesta demokrasi. Ada oknum-oknum tertentu yang memakai uang untuk mendapatkan suara mereka. Yang paling umum begitu, money politics. Dan ini terjadi, ayo salah siapa? Salah siapa itu? Salah masyarakatnya, salah oknumnya, oknum politikusnya. Nah, untuk menjawab ini, kadang-kadang kalau kita pikirin udah kayak jadi lingkaran setan gitu, yang nggak putus-putus. Bakal sampai kapan? Iya, kalau calon-calon itu punya banyak duit, atau mereka memang rata-rata calon legislatifnya punya usaha di sana sini, punya pohon emas, jadi tukang sawer dong kalau punya pohon duit ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang mengambil jalan pintas. Betul, ini adalah pembodohan masyarakat. Betul, ini adalah sogokan untuk demokrasi yang tentu saja nggak akan berakibat baik untuk demokrasi kita. Dan kemudian nggak akan berakibat baik untuk masyarakat mendapatkan figur-figur yang benar-benar memperhatikan mereka, karena suara mereka udah dibeli. Tapi bagaimana cara menghentikannya? Di mana letak salahnya? Dan ini juga yang perlu kita perhatiin. Kalau kita bilang money politics ini adalah salahnya masyarakat, tuh kan kadang-kadang banyak tuh yang ngomong tuh, wah ya masyarakat makanya jangan mudah disuap, jangan mudah disogok, jangan mudah memberikan pilihan hanya gara-gara uang kecil dan segala macamnya. Ini juga ada dasarnya kenapa masyarakat akhirnya memutuskan hal-hal yang seperti itu. Bukan salah mereka juga. Kadang-kadang begini nih, ada misalnya dalam pemilihan anggota dewan, dan ada masyarakat yang memilih, ya udahlah lebih baik gua pilih orang yang bayar gua aja dah, daripada gua ntar milih si A, si B, si C, dan gue juga nggak bisa merasakan kehadiran mereka jadi misalnya kepala daerah. Gue nggak bisa merasakan kehadirannya sebagai kepala daerah, sebagai rakyat. Mereka menjadi anggota dewan, gue nggak bisa merasakan kehadirannya sebagai anggota dewan, yang dimana anggota dewan ada banyak tuh, ada DPRD kabupaten, provinsi, segala macem gitu kan. Akhirnya masyarakat jadi apatis. Belum lagi ditambah berita-berita di media bahwa wah oknum ini dari partai ini korupsi, oknum ini dari partai ini ngapain gitu. Akhirnya semakin lama citra para politikus di mata masyarakat menjadi semakin buruk. Dan mereka kemudian berpikir ya udah ngapain gue capek-capek menentukan pilihan, berpikir bahwa orang-orang yang di dalam baliho ini yang rata-rata menjanjikan kesejahteraan, menjanjikan kemajuan bagi bangsa dan negara ini, ternyata setelah dipilih enggak juga. Mendingan gue ambil jalan pintas daripada gue rugi, atau daripada gue abstain. Lalu masih banyak di mana masyarakat yang ini boleh disurvei dah, ini boleh ditanyain dah ke grassroots, ke masyarakat perkotaan atau apapun itu, masih banyak masyarakat yang tidak bisa merasakan kehadiran dari pejabat politik mereka. Oke, ada nama-nama populer ya, seperti kayak siapa nih? Dulu Gubernur Jakarta ada Ali Sadikin. Orang bisa merasakan kehadiran mereka, dia menjadi legend. Ada Ahok juga, kemudian ada Risma, ada Ganjar, segala macam, ada siapapun lah ya. Itu oke, orang bisa merasakan kehadiran dan sepak terjang mereka. Tapi ingat,
Itu baru sebagian kecil dari ribuan politikus yang ada. Satu provinsi aja bisa ratusan orang berkumpul di MPR DPR RI. Berapa lagi? Belum lagi ditambah dengan kepala daerah dan banyaknya itu. Tapi ini juga PR untuk para pejabat politik itu sendiri. Jangan sampai masyarakat tidak merasakan kehadiran Anda. Kemudian masyarakat mengambil jalan pintas, ya salah kita juga sebagai politikus gitu. Gitu loh. Kemudian ditanyain lagi nih, apakah money politics ini terjadi karena salahnya oknum politikus? Enggak juga gitu. Enggak juga. Karena kadang-kadang nggak tahu ya, gua nggak seperti itu. Jadi gua nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka sehingga mereka mau bermain money politics. Apakah mereka takut banget nggak kepilih karena nggak ada pekerjaan lain misalnya? Cari kerjaan dong. Jadi anggota dewan mau ngapain dong? Nggak, cari kerjaan doang. Jadi anggaplah gue investasi. Nih kasih. Ya elah. Apakah karena salah mereka? Ya bagi para politikus, mereka enggak juga kok. Kita selalu berusaha untuk mendapatkan suara yang terbaik segala macamnya. Emang kadang masyarakatnya aja nih yang nggak mau milih yang bener, maunya milih yang dikasih duit. Ada juga yang ngomong begitu tuh. Jadi masing-masing saling ini ya, masing-masing saling salah menyalahkan. Kalau kita nyari salah dan benernya di dalam money politics itu nggak ada habis-habisnya, karena ini sistem. Ini kejadian ini nih udah saling tumpang tindih. Kita nggak bisa nyalain salah siapa. Apa salah aparat nih? Jangan-jangan ada Bawaslu, ada Bapilu, apalah itu segala macam yang nggak pernah menindak tegas mereka. Kalau nggak akan selesai intinya kalau main salah-salahin. Yang selesai itu kalau kita mikirin apa solusinya. Ya jadi solusinya gimana? Solusinya adalah kita berubah dua-duanya. Sebagai masyarakat, nggak apa-apa, dari dulu udah ada seruan dari KPU tuh sering, ambil uangnya jangan pilih orangnya. Ya nggak apa-apa, itu merupakan sebuah pelajaran buat orang-orang yang bermain money politics. Dan kemudian juga oknum politikusnya juga jangan mengambil jalan pintas. Berilah pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, bukan memberikan ikan yang akan habis dalam 1, 2, atau 1 minggu aja. Kemudian merasa masyarakat suaranya telah dibeli sehingga bisa berbuat apa aja. Pendidikan dari generasi baru itu sangat penting mulai dari sekarang. Bapak, Ibu, teman-teman atau yang menonton ini mungkin mudah-mudahan suatu hari nanti bisa memberikan pendidikan buat anaknya. Ya udah, bagaimanapun kita juga kalau kita nggak berikhtiar, kita nggak pernah akan mendapatkan pejabat politik yang baik. Kalau nggak pernah juga ada ikhtiarnya dari kita, karena bagaimanapun mereka terpilih ya dari masyarakat juga. Walaupun pilihan Anda itu kalah karena memang ada orang yang bermain uang, nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah menentukan pilihan, bukan abstain, bukan apa. Tapi ingat, satu orang memegang prinsip ini dan kemudian menular ke orang yang lainnya, itu akan menjadi sebuah perubahan yang baik, walaupun tidak bisa terjadi dalam 2024. Siapa tahu ya bisa terjadi dalam 2029. Yang penting kita terus berusaha. Mengenai kita kan udah ambil duit mereka, Bang. Ya nggak apa-apa. Anggap aja rezeki Anda. Ya enggak? Mulailah dari diri kita sendiri dan keluarga kita memberikan pemahaman bahwa pendidikan ataupun apa itu namanya ya, kesadaran politik akan mengubah nasib bangsa dan negara ini sangat penting. Hal selanjutnya, kok bisa, Bang,
Kenapa dengan pilihan kita akan menentukan kemajuan negara ini. Nanti kita akan jelaskan di video berikutnya. Ya, terima kasih. Kalau mau komen, silahkan komen. Kita sharing. Saya mau lihat opini ataupun tanggapan Anda tentang money politics ini sendiri. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Julian Aditya. Sampai jumpa.